Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Alhamdulillah, sahabatku bisa bertemu kembali di channelnya Nurul Iman. Semoga sahabat-sahabatku selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dicita-citakannya tercapai, dan saya khususnya bisa memberikan manfaat terus kepada sahabat-sahabatku di rumah. Manfaat khususnya buat saya, umumnya buat sahabat-sahabatku. Di pagi ini saya ingin menjelaskan lagi tentang masih bab membatalkan wudu. Bab yang membatalkan wudu masih lanjut. Sekarang yang kedua, kemarin yang ke satu, sekarang yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani utawi kang kaping do iku zawalul aqli, ilang akal, ayat tamyizi tegese cedok annasi kang metu anhu saking akal, binaumin kalawan sabab turu ai fi ghairil anbiya tegese ing dalem saliyane piro-piro nabi, alaihim ikut tetep ing atase anbiya assalamu utawi kasalamatan, wa huwa anbiya wa huwa utawi naum iku rihun angin latifatun kang lembut tak tikang teka oporih min kibali dimagi saking arah-arah polo, patugoti maka nutupan oporih al aina ing angi ing netra, wa tasilu lan tinemu oporih ilal qalbi maring ati, fa illam tasil maka lamun ora hasil oporih ilaihi maring qalbi, kaanna kaya surah yenta ono opo sapa wong iku nu'asan nundutan, wastirkha'u a'sabil dimagi lan narima kendor piro-piro urat otak polo, bisa babil abakhirati kalawan sabab hasab as-sa'idati kang ora hanjat, minal ma'idati saking kadut beteng, wa dalilun naqdilan utawi dalilne kang ngabatalkeun wudu binaumin kalawan sabab turu iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam, pangandikane Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ainani utawi rong netra iku istatlaqa narima kendor opo alwikau dubur, paman nama makalamun turu sapa siman, paman maka uti sapa wong iku nama kang turu sapa siman, fal yatawaddo maka becik wudu sapa siman, rawahu is ngariwayatakeun hu ing hadis sapa Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Kemarin saya menjelaskan tentang masih bab yang membatalkan wudu. Kemarin yaitu yang membatalkan wudu itu yang pertama keluar yang ada yang keluar dari jalan salah satu depan maupun belakang, dubur maupun kubul. Kalau dubur yaitu jalan belakang, kalau kubul yaitu jalan
depan. Kubul seperti apa? Seperti air kencing, air madi, air wadi, nifas, istihadah kalau kelamaan, terus wiladah yang melahirkan, kecuali yang melahirkannya itu kering, kecuali air mani tidak termasuk membatalkan wudhu, kemarin disebutkan. Terus kalau dari jalan belakang, dubur, kokotor, kentut, ya angin tersebut. Yang dijelaskan kemarin, angin ada 4, fasa, paswah, usayyah, dan durroh dapat. Ada kecil kentut itu, ada seatasnya kecil, ada sedang, ada besar. Kalau diumpamakan ces, dut. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu bab yang kedua. Yang kedua yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu yang kedua itu zawal akli, hilang akal. Hilang akalnya. Maksudnya hilang akal itu cuma sementara, bukan waktu yang lama, selama-lamanya gitu. Hilang akalnya itu cuma sementara. Contoh seperti mabuk, seperti tidur, seperti apa lagi? Seperti pingsan. Nah, itu cuma sementara. Dan itu juga harus tamyiz, kata di sini. Harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Anak itu sebelum balik. Terus syaratnya tamyiz itu sudah mencapai 7 tahun. Syaratnya tamyiz 7 tahun. Anak tersebut sudah mencapai 7 tahun, kemudian sudah mengetahui yang kedua mana roti dan mana api, terus mana kanan dan mana kiri, itu baru dinamakan tamyiz. Kemudian gimana kalau misalkan 7 tahun masih belum mengetahui mana kanan mana kiri, belum bisa cebok atau belum bisa istinja ya. Nah, itu disebutnya idiot, belum bisa dimasukkan tamyiz, karena tamyiz itu orang yang sudah bisa mengetahui mana kanan dan mana kiri, mana api dan mana roti, bisa cebok dan umur 7 tahun. Nah, di sini yang membatalkan wudhu itu sudah tamyiz. Nah, tadi sudah dijelaskan tamyiz. Hilang akalnya itu dengan sebab yaitu tidur, kecuali tidurnya para anbiya. Kalau kita tidurnya itu mata tidur, hati juga tidur kalau manusia biasa. Kalau misalkan para nabi mah kalau mata tidur, hati terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para anbiya enggak batal wudunya karena jarang tidur hatinya itu. Nah, kita juga kalau misalkan cuman tidur-tiduran tapi enggak hati dikir, lagi mengingat Allah, terus berzikir subhanallah di dalam hati, tapi cuma tiduran nggak batal. Ini yang batal ini maksudnya tidurnya pulas, hatinya itu sudah nggak ingat apa-apa lagi, sudah tertutup. Dan juga tidurnya orang yang lagi i'tikaf. I'tikaf itu ketika di masjid lagi duduk, walaupun ia masih mata terpejam, terus hati enggak ingat apa-apa, kalau
duduknya rapi, nggak bergerak-gerak, nggak nungging, nggak sujud, ya kayak gitulah orang yang ngantuk, benar-benar ngantuk, nggak itu tapi tetap duduk rapi. Nah itu nggak batal karena pantat tersebut merapat dengan bumi. Yang membatalkannya itu maksudnya yang tidurnya berbaring, hati kita nggak ingat apa-apa, mata kita terpejam, pulas banget. Nah itu batal wudunya. Kenapa orang yang tidur itu bisa membatalkan wudhu? Karena orang yang tidur itu ada di dalamnya itu ada angin yang sangat lembut datang menghampiri arah-arah otak kita. Otak kita min kibari dimagi. Di sini diterangkan ta'ti latifatun rihun latifatun ta'ti min kibari dimagi. Angin yang lembut datang ke arah-arah otak. Terus menutupi mata kita. Angin tersebut menutupi mata kita, kedua mata kita, sehingga tidak ingat apa-apa. Kemudian angin tersebut datang lagi, sudah menutupi mata, hati kita ditutupi oleh angin tersebut, angin lembut tersebut. Nah, gimana misalkan kalau angin tersebut tidak menyampai ke hati? Maksudnya enggak pules, maksudnya enggak pules banget, tapi orang tersebut nundutan, itu cara bahasa Sundanya, nundutan. Kemudian kalau misalkan itikaf di masjid, ya, itikaf di masjid dalam keadaan duduk, ya, dia suka itikaf kalau lagi malam ngantuk banget, sudah sujud. Nah, berubah itu. Nah, itu batal kalau misalkan i'tikafnya seperti itu. Maksudnya no'asan di sini benar-benar ngantuk gitu. Nah, itu batal. Kemudian ya, karena membatalkan wudhu itu, karena tidur membatalkan wudhu itu, wastirqa'u a'sabid dimagi, karena urat-urat tersebut tertutupi, karena urat-urat tersebut, ya, kendur, jadi lentur gitu. Otak kita menjadi lentur, urat-urat otak kita menjadi lentur karena tidur. Karena sebab apa? Karena sebab abkhirati, yaitu asap, ada asap di dalamnya, yaitu angin tersebut, ya, angin tersebut yang kecil tadi menjadi lentur, ngeplay, ya, tidur pulas, sehingga menjadi batal wudhu. Dan begitu juga pingsan nggak ingat apa-apa, terus mabuk, ya batal wudhu, karena orang yang mabuk nggak ingat, ya, sehingga angin tersebut nggak bisa naik lagi ke atas, ke arah-arah perut. Kalau misalkan mata kita sudah terpejam, hati kita sudah pulas, nggak ingat apa-apa lagi, nah angin tersebut nggak bisa lagi ke atas perut lagi, sehingga berangkat ke arah-arah dubur, sehingga menghasilkan angin sepoi-sepoi.
Nah, itulah yang dinamakan rih, angin kentut. Nah, apa dalilnya? Hadisnya apa yang membatalkan wudhu dengan sebab tidur? Nah, di sini ada dalilnya. Hadisnya wa dalilun naqdi, yang membatalkan wudhu, dalil yang membatalkan wudhu. Qaulu sallallahu alaihi wasallam al-ainani istatlaqul wika'u faman nama falyatawadda, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Dua mata itu istatlaku, menerima lentur gitu ya. Dua mata menerima lentur. Nah, apa yang menerima lenturnya itu? Tali duburnya. Tali duburnya itu menerima lentur, menjadi kendur gitu ya. Menjadi lentur. Urat-urat tersebut menjadi tali tersebut menjadi lentur kalau kita tidur. Misalkan kalau kita tidur, nyambung antara mata dan tali dubur kita. Kalau misalkan mata kita pulas, benar-benar pulas, tidur lelap, gak ingat apa-apa, maka tali tersebut menjadi lentur, jadi kendur. Nah, oleh sebab itu, kalau sudah lentur tali tersebut, tali dubur tersebut, maka dubur tersebut menjadi buka. Kalau sudah buka, apapun yang keluar, sudah kentut, bisa keluar. Terus kentut kecil maupun kentut besar, nah bisa keluar karena sudah membuka. Nah, itu hadisnya. Kata Kangjeng Nabi, al-ainani istatlaku wal wika'u faman nama falyatawadda, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Au ghairuhu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.